الذي أوجب علينا الصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Masjid Paripurna Amaliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada puasa kita ke-18 hari ini berarti tinggal 2 hari lagi kan meninggalkan 10 yang kedua. Dan mari kita maksimalkan lebih baik lagi sehingga amal-amal kita ini akan senantiasa ditingkatkan dan mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak yang kami muliakan, kajian kita pada pagi hari ini menyambung apa yang kita kaji minggu yang lalu, yaitu membahas tentang memandikan jenazah. Pagi ini kita akan membahas secara teori berkaitan dengan mengkafani jenazah, takfinul mayyit. Kadang-kadang makna takfin, mengkafani ini itu sudah merupakan kalimat Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu mengkafani itu dari kata kafan, artinya membungkus. Maka kalau mengkafani mayat berarti membungkus mayat. Tapi membungkus mayat ini ada berkaitan dengan apakah dibungkus dengan 3 lapis atau dibungkus dengan 5 lapis atau dibungkus dengan 7 lapis. Sedangkan Rasulullah mengatakan, "Idza kafara ahadukum akhahu falyuwasil kafara." Apabila salah seorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka kafankanlah dengan sebaik-baik kafan. Kata sebaik-baik kafan ini memang pada awalnya adalah kain putih, itu pertama. Maka kain kafan yang paling bagus putih. Kalau di masa Rasulullah dikatakan disebut dengan kain as-sahuliyah, itu dari Yaman. Ini warnanya. Tapi kalau ada orang mengkafani jenazah dengan kain hitam, boleh. Atau mau warna pink, boleh juga. Tapi paling nanti mereka mau jawab bertanya, untuk apa pakai kain pink? Tapi putih ini yang sebenarnya identik nanti ketika kita dikaitkan dengan kain ihram. Maka di saat orang haji berada di padang Arafah dengan serba putih, maka itu diibaratkan ketika manusia ibaratnya di padang mahsyar. Maka kategori kafan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dia berkaitan dengan bagaimana kita meletakkan jenazah itu pada satu tempat dan sebaik-baik tempat. Maka kain putih sendiri. Maka kain kafan itu berbeda dengan kain-kain yang lain. Kalau kain yang lain itu bisa berupa dibuat dari karet, dari bulu. Tapi kain kafan ini identik dibuat dari kapas. Sehingga dulu kain kafan itu kiri kanannya ada jahitan. Untuk apa membuat? Tapi zaman sekarang kain kafan itu tidak pakai jahitan lagi kiri kanan. Maka kalau dulu orang
ketika buat kain kafan itu sibuk memotong kiri kanan karena jahitan. Zaman sekarang tidak perlu lagi. Walaupun kita potong samping pinggirnya, itu kita ambil untuk tali yang mengikat kafan itu sendiri. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi pro kontra. Dulu kami tengok orang yang sibuk motong kiri kanan. Ya dulu kain kafannya pakai jahit kiri kanan. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Maka kalau kita tengok dalam sebuah hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salasati aswab bait sahuliyah yudida bima niyah laisa fiha qamis wala imamah. Aisyah mengatakan Rasulullah itu dikafani dengan 3 lapis dari kain yang berasal dari Yaman. Kemudian laisa fiha qamis wala imamah. Tidak ada padanya baju dan imamah. Tapi dalam pemahaman hadis laisa fiha qamis wala imamah itu diartikan la kufina. Laisa kufina fi qamis wala imamah. Artinya apa? Rasulullah tidak dikafani dalam baju dan dalam imamah. Imamah ini Bapak Ibu yang kami muliakan serban. Karena Rasulullah punya kain serban. Saya kenal orang Arab itu panjang sebenarnya. Berbeda serban zaman kita. Zaman kita ini serban paling 1,5 meter. Kalau orang Arab itu serbannya sampai 40 meter. Itu. Bahkan kalau kita pergi ke daerah Sudan itu ulama-ulama kalau pakai serban itu 60 meter. Kalau daerah Syria, Yordania, itu Damaskus, Irak itu antara 30 sampai 40 meter. Maka kalau mereka mengulurkan itu lumayan cukup lama. Sehingga disitulah hadis Rasulullah mengatakan kalau pakai serban itu kalau berwudu boleh diusap air di atas serban, tapi yang 30 meter. Kalau 1,5 meter nyala, tinggal putar-putar selesai. Nah ini. Tapi ada yang memainkan terlek juga. Maka Rasulullah tidak memakai serbannya untuk kain kafan dan tidak juga memakai baju sebagai kafan. Ini sebenarnya pemahaman hadis itu, bukan berarti harus 3. Ada yang memahami harus 3 lapis. Padahal kalau 3 lapis saja yang kami muliakan, kita cukup mengambil ukuran badan dan ditambah 50 dan 60 cm. Jadi diingat nih. Jadi nanti diukur dari ujung kaki sampai kepala, ditambah lagi 50 sampai 60 cm. Artinya kalau 50 berarti 20 cm nanti untuk bagian bawah, 25 cm ke bawah, 50 ke atas. Ada apa? Lebih dia untuk mengikat. Kalau menghitung paling mudah itu pakai jengkal saja. Jadi antara 4 atau 5. Jadi nanti sudah dipakai jenazah itu tambah 1, 2, 3, 4. Nah ini kalau jenazahnya kurus. Kalau jenazahnya gemuk buat 5. Nanti untuk ada ikat. Tapi kalau kita potong pas-pasan dari ujung kaki sampai kepala, tidak bisa diikat. Apalagi nanti dia tertarik karena jenazah ketika sini, maka posisi ini dia akan menarik atas dan ke bawah. Maka dia harus dipilihkan. Kadang-kadang ada yang terjadi motong kain kafan pas-pasan di sini. Ketika letakkan jenazah tak bisa diikat. Timbul fitnah. Fitnah apa? Jenazah tambah panjang, banyak dosanya. Dan bahaya yang salahkan tukang potong. Jenazah disalahkan. Kalau jenazah itu bisa panjang bisa pendek, itu sinetron itu. Bukan dunia ini. Nah, ini maka ditambah 50 atau ditambah dengan 4 sampai 5 jengkal. Kemudian kita harus memperhitungkan lebar. Karena kain kafan sekarang itu ada kain kafan itu hanya 90 cm. Ada kain kafan itu 1 meter. Ada kain kafan sekarang itu 120 cm. Itu agak lumayan.
Tapi kalau bagi yang lurus, hitungannya Bapak Ibu yang kami muliakan, yang gemuk juga posisi lebar dada ini. Kalau dada kita ini jenazah itu lebarnya 50 cm kali 3, berarti 5 kali 3, berarti kita membutuh 1,5 meter. Berarti kalau 90 cm kurang ini, kalau 120 masih kurang 30 cm lagi. Kalau jenazah itu 7 cm, ininya 7 meter ya, 7 cm atau 70 gitu. Kalau 70 kali 3 berarti kita butuh 2 meter 20 kan 10. Maka cara Bapak yang kami muliakan, kain kafan yang 3 lapis di bawah itu, maka bagian bawah ditarik ke kanan, bagian nomor 2-nya dikait di kiri. Yang nomor 3 diletakkan di atas. Kalau ada tisu bisa contoh tisu. Coba ambil tisu kita contohkan. Ya, bisa. Iya, kertas kita coba. Artinya apa? Ditarik ke kanan, ditarik kiri, di atasnya 1 lapis. Maka dia akan apa? Kita sesuaikan, kalau butuh 2 meter, 2 meter. Maka nanti yang di atas inilah sebenarnya untuk menjadi kekuatan di bawah tersebut. Ditarik. Artinya, tapi yang nanti kira, kalau kita tarik nanti Ustaz, di bawah tidak nyambung dengan sebelah, akan tertarik enggak? Karena jenazah itu posisinya keras, bukan lembut seperti badan kita ini. Dia sudah sekeras kayu ini. Jadi jenazah itu keras, sekali sebesar kayu ini. Cuma nanti jenazah itu ketika letakkan di liang lahat lembut lagi. Yang pernah turun ke liang lahat mengangkat jenazah turun ke lembut lagi. Jadi kadang-kadang ada orang terkejut ketika menyambutnya keras, letak liang lahat lembut. Maka itu rahasia Allah SWT. Ini adalah kertas. Jadi contohnya lapis pertama, lihat lapis pertama ini nanti begini. Maka seandainya lapis pertama itu panjang jenazah begini, tambah lagi 4 sampai 5 jengkal saja, maka akan seperti beginilah. Nanti buat lapis kedua sama, letakkan di atas ini dulu, maka nanti letakkan ke atas ini. Kalau jenazah itu butuh panjang, maka bagian bawah kita tarik ini, bagian bawah lagi letak bagian bawah, maka nanti bagian atas akan menjadi gini. Jadi dia akan membentuk panjang. Tapi kalau tengok baik, dia akan belakang akan seperti ini di bawahnya. Ada tidak menyambung. Begini, berarti kita tarik ke kanan, tarik ke kiri. Yang nomor 3 letakkan di tengah. Itu. Maka kalau ada orang mau menggunakan kain ihram, maka yang ini gantikan ihram di atasnya. Maka cukup dipotong 3 lapis begini. Potong 3 lapis ini, letakkan kain ihram di atasnya. Cukup kain ihram itu 1 saja. Walaupun kita kalau laki-laki kain ihramnya kan 2, tapi pakai 1 saja atau 1. Maka kalau pakai 1 lagi itu apa? Untuk istrinya. Boleh, tidak ada masalah. Maka kain ihram ini tidak pakai jahit sekali. Cuma saya sarankan kain ihram itu jangan yang ada tulisan travelnya. Kalau ada tulisan travel di travel wisata Riau gitu. Nanti malaikat bukan nakir nanya, kamu sini pakai travel apa? Jadi cari yang tak pakai travel. Tapi kalau dapat jatah travel gitu kan pakai, beli juga 1 lagi yang tak bawa. Kadang-kadang dapat jatah travel pakai apa gitu. Maka kalau dapat ambil aja dari travel, tapi beli 1 lagi yang tidak, yang tak bertulisan. Kalau mau buat kayak kapal, kalau tidak tak apa juga sebenarnya. Jadi yang pakai travel itu untuk tidur aja lah. Nanti kalau mimpi kan pakai travel itu ke mana-mana. Ini boleh kain kafan letakkan di atasnya. Baru jenazah itu letak di atas. Ini kalau kita pakai mobil 3 lapis ini cukup ini saja letak jenazah di atas. Emang simpel, sederhana. Dan itu sebagai kelompok itu mewajibkan 3 itu. Tapi di dalam 3 ini apa yang kami muliakan ada sisi kelemahannya. Kelemahannya adalah ketika kita mau menggulung
membungkus jenazah, kita harus hati-hati. Karena jenazah kan tidak pakai baju, tidak pakai kain, dia hanya kain panjang saja. Maka kalau membungkusnya kita harus hati-hati karena takut nampak daripada aurat. Kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, jenazah ini kan perlu juga kita kasih kafas. Maka kalau 3 lapis begini, bisa kapas, letakkan kapas di atasnya. Maka kapas itu mau gulung kecil atau gulung besar. Kalau gulung kecil butuh 2 gulungan, kalau yang besar cukup 1 gulungan. Dan kapas kita zaman sekarang berbeda zaman dulu. Kalau zaman dulu udah habis sedikit-sedikit letakkan. Sekarang tak. Ketika kita buka kapas itu, dia sudah seperti melebar gitu. Udah kalau gulung kecil kok letakkan di atasnya. Nah. Nanti ketika jenazah diletakkan di atasnya masih pakai kain panjang, ambillah di gulung yang satu, letakkan kapas di atas badannya. Letakkan kapas badannya, sebagian letakkan di ketiak, sebagian letakkan di selangkangan. Selangkangan juga sebagai bisa juga selangkangan, dan sebagian letak juga di leher. Kadang orang bertanya, Ustaz, kalau tanpa kain kafan boleh, tanpa kapas boleh? Boleh, tidak ada masalah. Cuma menjadi persoalan, badan kita ini Bapak Ibu yang kami muliakan, mayat itu kan keras. Kemudian ketika sudah dimandikan, kan bersih itu. Karena kain itu biasa menempel. Kena kain biasanya menempel. Kalau menempel, itu nanti ketika mengangkat jenazah, itu dia khawatirkan nanti tertarik oleh jenazah. Karena jenazah itu terkelupas. Maka kadang banyak orang tuh tanpa kapas tuh terkelupas. Ditengoknya kok ada cairan keluar gitu. Jadi fitnah lagi. Itu kan kita menghindari itu aja. Cairan keluar, kok jenazah ini cairan keluar? Bagaimana ini? Nah, maka akhirnya Pak jadi fitnah. Maka tanpa kapas. Tapi kalau pakai kapas, maka badan belakang ini, ketiak ini, kemudian selangkangan itu sudah ada penahannya. Maka ketika letakkan kafan, dia tidak langsung ke kulit. Ketika tidak langsung di kulit, maka kain kafan itu tidak menyentuh kulit. Maka kalau mengangkat jenazah tidak ada masalah. Bahkan orang mengangkat pun enak kan begitu. Maaf kata, kadang-kadang kalau laki-laki oke lah yang laki-laki. Kalau ke jenazahnya perempuan, yang angkatnya laki-laki. Kalau laki-laki di muhrimnya, no problem. Kalau laki-laki perempuan itu adalah yang bukan muhrim, tanpa kapas lagi, akan lain rasanya langsung kepada. Maka perlu pakai kapas itu. Dan kapas di atas itu Bapak Ibu yang kami muliakan, bisa letak di atasnya harum-haruman. Bisa letakkan minyak duyung, gitu kan? Ya apa? Minyak sedunyung atau lagi cendana. Tapi kapur baru janganlah. Maka saya beberapa pelatihan saya mengatakan, kan sekarang kan banyak dulu pakai kapur baru diletakkan. Tak usah buat kapur baru itu bukan kapur baru asli, itu sintesis. Untuk apa? Untuk serangka itu. Kemudian kadang-kadang kapur baru letakkan situ juga, minyak duyung letak situ juga, bubuk cendana itu juga. Baunya warna-warni kan? Takutnya mereka cium di jenazah bau apa ini. Maka kalau mau letakkan yang apa? Yang alami saja lah. Jadi minyak wangi. Ustaz, minyak duyung itu kan air. Pak boleh disemprot? Boleh, disemprot aja, gitu kan? Tapi kan lucu. Siapa semprot ini kan? Artinya Pak bisa cendana, okay. Baru letakkan jenazah di atasnya. Nanti ketika pakai kain panjang, letakkan lagi kapas di atasnya. Baru nanti berangsur-angsur mengikatnya dari kaki ke atas. Itu kalau 3 lapis. Artinya apa? Dari kaki ke atas ini Bapak Ibu yang kami muliakan, maka menggulungnya sebenarnya boleh, sebenarnya 1 jalur ke depan semuanya boleh, tapi kurang ketat gitu. Maka orang menggulungnya itu berbeda, sebelah sini ke depan, sebelah sini ke depan sini. Artinya apa?
menggulungnya begini, ini menggulung begini. Begitu terus. Kenapa menggulungnya berbeda-beda? Agar ketat. Tujuannya agar ketat karena jenazah itu keras. Maka kita ketat, ikat bagian bawah sampai lutut, ikat lagi, naik lagi ke pinggang, tarik kain panjangnya, ikat lagi gitu kan. Tarik sampai ke dada, sudah kuat, ikat lagi. Nah, tinggal mukanya. Muka ini mau langsung diikat silakan, mau untuk dibuka untuk dicium boleh juga. Nah, ini kalau 3 lapis. Tapi kalau kita mau 5 lapis, dan saya lebih mengedepankan 5 lapis. Karena 5 lapis ini artinya apa? Kita sudah berusaha membuat sebaik-baik kafan untuk jenazah. Dan itu dilakukan Abdullah bin Umar, dilakukan oleh Abdullah bin Amr juga, dan riwayat Nabi, dan riwayat Abu Hurairah, dan beberapa sahabat yang lain. Mereka juga ungkapan jenazah hingga 5 lapis. 5 lapis apa? Dia berkaitan dengan di samping 3 lapis ini, ketiga ini, dibuat bajunya adalah baju jubah. Berarti sudah 4 lapis. Sudah baju jubah, ditambah lagi pakai serban 5 lapis. Kalau perempuan bajunya baju terusan gitu kan, panjang, dan ditambah jilbab 5 lapis. Jadi sempurna. Artinya jenazah kita sudah pakai serban, jenazah itu kita kasih juga jilbabnya. Dan baju laki-laki dan baju perempuan namanya saja yang berbeda, cara buatnya sama. Maka kecenderungan kita adalah kecenderungan saya adalah membuat baju jubah saja. Ukur apa? Ukur dari pundak sini sampai ke kaki. Kalau perempuan mungkin tambah 1 jengkal, agar nanti kalau laki-laki nanti kalau punya ini sampai mata kaki, ketika dipasangkan itu sampai mata kakinya biasa, karena tertarik oleh bagian atas itu. Perempuan tambah 1 jengkal lagi. Untuk apa? 1 jengkal ini nanti agar ketika pakai baju kakinya juga, telapak kaki juga masuk. Baru nanti buat jilbab atau serban. Membuat baju itu mau pinggang ulang. Kalau seandainya nanti ukuran pundaknya, kalau saya katakan ukuran antara kaki dan pundak sampai ke sini ya, udah potong. Maka dia akan kita lipat seperti ini. Sudah kita lipat seperti ini, kita harus membuat untuk masuknya kepala, artinya membuat leher. Maka buat leher kita lipat lagi begini. Sudah kita lipat begini, lipat lagi begini. Jadi artinya di atas lipat lagi begini. Ini teorinya mudah loh. Jadi begini ya. Sudah begini, nanti di sininya potong, gunting. Guntingnya apa? Paling mudah apa? Biar kami muliakan 4 jari saja. Gini kan 4 jari, baru potong di sininya. Coba kita potong di sini. Potong gini kan jadi begini nanti. Sudah potong begini, kita buka, jadilah leher. Nah, kan? Sudah jadi leher gini, kita harus buat lagi seperti kancing sini, karena di sini kadang-kadang jenazah itu kepalanya besar kan. Biar terbuka, maka kita gunting di sini nyawa yang kami muliakan antara 5 sampai 10 cm. Nah, tengok jenazah itu. Kalau kepalanya besar, botak lagi gitu kan. Nah, buat 10 cm. Biasanya orang kepala besar kan botak. Tapi ada juga. Jadi kalau kepalanya kecil, lancip lagi, 5 cm aja. Jadi nanti potong di sininya, biar masuk. Nanti ketika diletakkan di atas ini, letakkan begini, nanti diikat gini, tarik begini. Nah, ini jenazah masukkan kepala di sini. Mudah tidak secara teori mudah ya. Tapi sekali-kali perlu, ini pelajaran kajian seperti ini kan harus diulang-ulang mengingat. Sebab kalau sekali ikut pelatihan lupa lagi. Jadi sudah buat begini, kita buat lagi jilbab dan atau serbannya untuk laki-laki. Serban dan jilbab itu mudah Bapak diangkat. Kalau kainnya seperti ini, kita lipat aja begini. Kita lipat segitiga begini, ya kan? Ininya kita potong.
Kalau kita potong dia akan menjadi begini, maka dia bilang segitiga begini, ya kan? Jadi segitiga ini sudah ini jadi jilbab, oke. Artinya cukup diginikan di atas, diletakkan di bawah baju, maka nanti kepala letak di sini kan, tinggal tarik begini, jadilah jilbab. Kalau laki-laki sudah begini, dibuat seperti kacung, tahu kacung? Nah, buat seperti kacung begini, maka dia akan menjadi seperti ini, akan jadi kacung. Jadi kacung, nanti dibandingkan begini, maka letakkan kepala di sini, maka nanti akan tertarik seperti ini nanti. Nah, simpel kan? Nah, ini itu apa yang kami muliakan. Maka ketika letakkan, kalau perempuan tadi letakkan jilbab bawahnya, di bawah jilbab tadi di bawah baju, laki-laki serban di dalam bawah baju. Maka ketika kepala tadi masuk di sini, gitu kan? Berarti berada di sini artinya. Tinggal tarik. Tapi kalau perempuan akan menjadi jilbab seperti ini. Jadi ketika menjadi jilbab seperti ini, maka dia akan menjadi begini. Tinggal ditarikkan. Maka sudah pakai baju. Maka kapasnya di mana? Kapasnya di atas baju, artinya di dalam baju. Sama nanti kalau 3 lapis saja di atas lapis. Letakkan kapasnya di dalam baju. Jadi artinya ketika baju ini dibuka begini, letakkan kapas bawah ini. Letak kapas bawah ini, maka ketika jenazah masuk ke dalam ini langsung ditarik, udah pakai baju. Ah, kekuatannya Pak, jenazah itu ketika sudah ditutup, ditarik banyak, dia sudah pakai baju. Jadi artinya auratnya cepat tertutup. Nah, setelah pakai baju ini, baru kita masukkan kapas di atas badannya. Sebagai letakkan ketiak, di leher dan saraf kanan. Nah, baru gulung ayam balik tinggi, baru digulung. Maka ketika digulung ini Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ditariklah secara berlawanan agar kuat dengan ikatan tali. Tali itu Bapak Ibu yang kami muliakan, hitungannya 3, 5, 7. Kalau anak-anak mungkin bahasa kita masih semekot, semeter kotor. Kalau semekot itu 3 talinya, bawah, atas, tengah, selesai. Tapi kalau sudah 1,5 meter tingginya, itu butuh 5 tali. Artinya 5 tali ini bawah, atas, dada, perut, kaki. Arti 5. Tapi kalau jenazah itu tingginya 2 meter, itu butuh 7 tali. Nah, tengoklah. Tapi orang bisa jarang 5 tali biasa. Nanti setelah digulung di bawah, tali itu diikat di sebelah kiri, jangan tengah-tengah. Jadi ditarik sebelah kiri, maka sebelah kiri diikat tidak permanen. Untuk apa tidak permanen? Nanti ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, itu tadi harus dibuka. Kalau permanen, payah bukanya. Maka masuk liang lahat, karena tadi dari sebelah kiri, sebelah kanan ini kan terletak bagian bawah. Karena jenazah akan begini menghadap kiblat, kepala sini, kaki di sini. Maka dia diletakkan miring, tali di atas ini. Setelah letak, karena tidak permanen, letakkan itu, kemudian letakkan tanah-tanah yang bulat-bulat itu, baru ditarik dah tali ini. Tarik saja, tak usah dibuka. Artinya ditarik buka gini aja. Tarik. Kemudian bagian kepala, bagian mukanya dibuka. Jadi mukanya dibuka agar jenazah itu dicium tanah. Oh, begitu betul, kita cium tanah pertama kali. Maka biasa yang muka ini keluarga terdekat gitu. Itu keluarga terdekat yang membukanya, karena nanti akan berusaha meletakkan beberapa tanah agar menempel tanah di pipinya. Nanti ketika ditimbulkan mencium tanah itu. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi diikatnya sebelah kiri, non permanen. Nah, ini kemudian dalam mengkampanye jenazah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam prinsip dasarnya adalah kita mengkampanyenya dengan sebaik-baik kafan. Tapi kalau ada orang mau 7 lapis, ada 7 lapis.
7 lapis ini Bapak Ibu yang kami muliakan, tetap lapisan 3 lapis pertama, tapi bajunya yang tak baju jubah. Bajunya diukur dari sini sampai pinggang. Buatnya sama seperti ini. Cuma ukurnya dari pundak sampai pinggang. Dari pinggang sampai mata kaki, potong lagi buat kainnya. Jadi berarti sudah 2 lapis. Ditambah serban jadi 6 kan, ditambah jilbab 6, ketujuhnya pakai sempak. Sempaknya sebenarnya mudah kan, potong letakkan begini gitu kan, atau dilipat seperti ini, lipat seperti ini kan begini nih. Nanti yang ujung ini jahit, ujung ini potong, ujung ini potong, ujung ini potong. Nanti kan akan seperti ini buat sempak. Kalau saya jarang pakai ini, kecuali permintaan pakai sempak. Memang pakai sempak itu susah pasangnya. Jadi kita potong begini, ujung ini, potong ujung ini. Jadi artinya begini. Dan ini terbuka kan? Ini terbuka kan jadi begini contohnya. Ini masukkan ke dalam, ini naikkan ke atas, ini diikat di sini. Nah, ya tidak sempak. Seperti popo anak-anak lah. Nah, diikat gini dah. Tapi di sini beratnya Bapak yang pakai sempak ini kan pinggangnya harus kita angkat. Kan butuh 2 orang. Masukkan dulu, baru tarik ke atas, baru ikat. Itu sebenarnya kadang-kadang kalau pakai sempak, kalau orang tak pandai, itu kadang-kadang apa? Payah start. Jadi kalau 7 lapis pakai sempak, maka asal saya merekomendasikan cuma 2 saja, 3 lapis atau 5 lapis atau 1 jam. Kenapa? Kalau 7 tadi kan baju, pasang baju. Pertama kali sebenarnya yang 7 itu pakai kainnya dulu. Sudah pakai bajunya. Sebelum pakai biasanya karena pakai sempak itu sebelum pakai kain. Jadi karena dia pakai kain panjang begini, pasang cempaknya dulu. Sudah pakai sempak, pasang kainnya. Sudah pakai bajunya. Sudah pakai baju, pakai mukena atau serbannya, baru digulung. Maka nama prosesnya. Maka saya merekomendasikan cukup 3 lapis atau 5 lapis saja. Lebih simpel dan sederhana. Kan Pak, kita ingin Bapak Ibu yang kami muliakan, setiap keluarga bisa tanpa harus menunggu orang lain, itu maksudnya. Jadi kadang-kadang banyak tinggal, tolonglah Bapak Ibu, yang dipanggil kadang-kadang ada tempat yang tidak, kan kasihan. Tapi kalau setiap keluarga bisa memandikannya, setiap keluarga bisa melengkapinya. Kalau yang mahir ini hanya untuk memandalkan simpan. Buat kain kapan tadi kan tidak perlu kain pandai, dan keluarga dah bisa. Memandinya tidak angkat lagi. Ini. Jadi artinya apa? Kalau setiap keluarga bisa melakukan, itu lebih afdal. Sekarang ini ada keluarga itu tak mau pakai apa? Pakai orang. Dibayar. Sekarang ada suatu tempat yayasan itu boleh dibayar. Panggil dia bawa kain kafan, dia bawa ambulan, cukup bayar 1.500. 1.500. Dia bawa ambulan, bawa kain kafan, tapi cara mereka. Mau saya tunjuk tempatnya? Jangan salah. Atau Pak Imam tahu. Itu ada yayasan itu. Datang ambulannya, bawa semuanya, itu bayar 1.500. Orang 1.500. Tapi kalau kita mendatangkan orang itu, ya kasihlah uang ini ada sedikit apa gitu kan. Ada masalah ini karena mau gratis ya. Kata orang Malaysia percuma. Tapi sebenarnya tukang memandikan tukang itu tidak perlu kasih, tidak meminta dia. Tapi keluarga itu. Tapi kalau ada keluarga pandai, itu lebih afdol. Seperti potong kain kapan tidak pandai, potong aja dah. Daripada orang lain banyak menghitung-hitungnya. Kemudian mandikan bagus kita. Kalau orang lain kadang tidak pernah saya ceritakan kemarin itu. Kadang jenazah itu ketika sakarat itu tertahan darah di sini, maka tampak seperti bercak merah. Kadang tertahan darah di sini seperti hitam. Kalau orang yang tidak amanah kan banyak itu merah-merah hitam badannya, banyak dosa.
Padahal belum tentu itu. Kalau kita kan biasa ini sudah. Jadi artinya setiap keluarga mampu, siap, dan itu bagus. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kajian seperti ini kita ulang-ulang. Karena itu apa? Bisa apa? Ingat itu. Ketika ingat bisa memberitahu kepada kawannya. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan kajian kita. Mungkin barangkali kita ambil waktu kemudian kalau ada pertanyaan saya persilakan. Orang yang dia itu tidak pakai baju, dibikinkan baju. Apa? Dia tidak dibikinkan baju, cuma langsung dibungkus saja. Ya, kalau 3 lapis saja tanpa baju dibungkus saja. Jadi buat 3 lapis ini, udah langsung dibungkus di atasnya. Jadi tanpa baju. Cuma kita tambah dengan kapas tadi. Kalau 3 lapis, boleh ada masalah. Itu sederhana. Tapi itu saya harus hati-hati ketika membungkusnya. Jangan sampai auratnya terbuka. Maka itu perlu kapas di atasnya sehingga aurat itu lebih tertutup. Gitu. Kalau yang bayar 1.500.000 itu 3 lapis bisa ya. Nggak pernah pakai baju. Kesan disebut. Cukup Bapak. Baik, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Kita baca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi kafi mazidah. Ya Rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi innaka antas samiul 'alim. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li ikhwana akhwatina wa li asatizatina wa asatizati asatizatina wa liman ahsana bina wa liman nasarana wa liman awsala bid du'a wa li kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al siyamana fi nahari shahr Ramadan haqqa siyam waj'al qiyamana fi nahari shahr Ramadan haqqa qiyam waj'al tilawatal Qur'an fi shahr Ramadan haqqa tilawah ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim wa ja'alna salih muslimin. Allahumma sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim abna'ana wa sallim sababana wa sallim ahlana qawmana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'a innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.